Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Terlebih dahulu untuk pagi ini kawan, kita lanjutkan Grand Chess Tour. Seri pertamanya Super Bad Rapid dan Blitz Polandia. Hari ketiga artinya sudah menyelesaikan permainan rapidnya kawan. Nah, sementara ini WI memenangkan sesi rapid dengan 13 poin. Sempat meragukan pada hari pertama, WI hanya bermain 2 kali remis, 1 kali kalah oleh Magnus Carlsen kawan. Kemudian di hari kedua menghajar Anish Giri, hajar juga Jan Christoph Duda, dan kalahkan Kirill Shevchenko yang sempat bermain impresif di hari pertama, 3 kali menang Kirill Shevchenko. Tapi di posisi terakhir, Kirill Shevchenko menempati posisi keempat kawan. Di hari ketiganya, WI menghajar Abdus Satrov, menghajar Domara Jukukes, dan bermain remis melawan Pragnananda. Posisi kedua ada Magnus Carlsen kawan. Penampilan Magnus Carlsen ya performanya biasa-biasa saja kawan. Terkadang Magnus Carlsen di hari pertama setelannya kalem, terkadang kalah kawan, kemudian panas di hari berikutnya dan panas lagi di hari-hari berikutnya kawan. Tapi di hari pertama hanya 1 kali menang melawan WI, 2 kali remis. Di hari kedua juga begitu, menang atas Nordibek Abdus Satrov, 2 game lainnya remis. Begitu juga tadi malam di hari ketiga, hanya 1 kali menang melawan Vincent Keymer, ditahan imbang oleh Rames Babu Pragnananda, dan bermain aman melawan Anish Giri, menempati posisi kedua. Selain bermain di turnamen Over the Board Grand Chess Tour ini kawan, Magnus Carlsen juga mengikuti turnamen lainnya, yaitu turnamen online. Selepas menyelesaikan game di Grand Chess Tour ini kawan, Magnus Carlsen melanjutkan bermain online di Champion Chess Tour seri keduanya, Chess.com Chess Classic kawan. Di event utamanya double eliminasi, di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan Velimir Ivic, menang 2 game, 1 game remis kawan. Tapi untuk Chess.com Classicnya akan kita ulas untuk video nanti siang. Posisi ketiga ada Prag, Kirill Shevchenko di posisi keempat, Duda di posisi kelima, Arjun di posisi keenam, Abdus Satrov di posisi ketujuh, Keymer mengikutinya, dan Anish Giri ataupun Domara Jukukes di posisi 8, 9, dan 10 kawan. Masih ada tersisa sesi blitznya kawan. Nanti di sesi blitz, menang mendapatkan 1 poin, kalah 0 poin, remis setengah poin. Menggunakan double round robin dengan kontrol waktu 5 menit kawan, artinya ada 18 game menanti mereka di hari berikutnya. Dan untuk game yang akan kita ulas tentu permainannya WI sang pemenang sesi rapid kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas 2 game langsung kawan, Gukes dan Abdus Satrov. Di game ke-8 menghadapi Gukes kawan, memainkan permainan Sisla Defense WI. Ada Sisla Alapin, kuda F6, pion E5, kuda D5, kuda F3. Biasanya pion D4. Ini adalah jalur utamanya kawan. Setelah pertukaran pion di sini, putih tidak akan melanjutkan ambil. Baru kuda F3 dimainkan. Hitam juga tidak melanjutkan ambil pion C. Kuda C6 lebih dipilih untuk dikembangkan. Baru pion C pukul pion D4. Kemudian pion D6, gajah C4, kuda B6, gajah B5. Nah, melanjutkan dengan pion D pukul pion E5, kuda ambil balik, gajah D7. Perkuat posisi kuda C6-nya. Itulah settingan di jalur utama dengan pion D4. Tentu jalur sampingan lainnya bisa kalian rubah sesuka hati kalian, tapi yang paling umum seperti yang saya tunjukkan tadi. Kuda F3 terlebih dahulu, pion D6. Gajah C4, kuda B6. Gukes melepaskan gajah kawan atau korban pion, dorong pion E6. Diambil langsung untuk mendapatkan keuntungan 1 pion. Tujuannya Gukes adalah merusak struktur pion kawan. Tadi juga disarankan hitam untuk ambil gajah langsung. Tapi menteri juga bisa mendapatkan kembali kuda ini kawan. Kuda C6 blokade, pion E pukul pion F7 terlebih dahulu, baru menteri ambil kuda C4 blokade. Inilah saran dari Stockfish untuk hitam untuk ambil gajah langsung. Tapi WI ingin mendapatkan keuntungan 1 pion kawan. Tapi dia rusak struktur pion. Tapi keuntungan dari hitam adalah lajur F yang sudah semi terbuka. Pion didorong, Viagento, rokade pendek, benteng mempunyai lajur serangan di lajur F. Dan coba lihat, mayoritas pion hitam di sentri cukup kuat kawan. Itulah mungkin pertimbangan WI untuk sikat langsung ambil pion E6. Ditantang dengan pion D4, diterima kembali oleh WI pion C pukul pion D4. Gukes tidak melanjutkan ambil. Kalau kita sih ambil saja tak ada masalah kawan. Tapi Gukes memilih amankan raja. Dan WI juga tidak melanjutkan ambil pion kawan.
dia akan mempunyai masalah dengan tempo pengembangan perwira kawan. Jadi dia memilih mempercepat pengembangan perwira. Kuda C6 dia pilih. Dan tidak melanjutkan ambil kawan, tapi mencoba menyerang. Kuda G5 serang pion. Persiapan juga ke sini nanti ancaman skakmat mungkin atau ke sini mungkin. Menteri D7 persiapan untuk rokade panjang kah? Ada pion C pukul pion D4 sekarang. Pion G6. Gajah Viajento, mungkin rokade pendek atau juga menghadang pergerakan menteri ke petak H5. Benteng E1, pion dorong kawan, menghindari tekanan dari benteng kuda. Ditolak dorong pion D5, ancam kuda. Terima saja menurut Stockfish kawan. Nah, baru kalian dorong pion F4K, lajur E kembali terbuka, atau bermain dengan kuda C3K. Gukes dorong pion untuk mendapatkan ruang kawan. Mungkin bagi dukungan kudanya bergerak ke petak E6 nanti. Kuda D4 menghadang pergerakan kuda. Ada gajah E3. Gajah H6 menantang pertukaran kuda dan diterima. Kalau ditolak ditahan, ambil contoh kuda ini bergerak ke petak H3 saja untuk menghindari pertukaran kuda kawan. Maka gajah G7 akan perkuat diagonal gelap. Langsung pertukaran kuda gajah, pukul kuda D4 terlebih dahulu, gajah hitam ambil kuda G5. Dan di sini Gukes kembali meluncurkan gajahnya untuk sikat kuda B6. Berhasil merusak struktur pion di sisi menteri. Tapi benteng mempunyai lajur semi terbuka. Kuda C3. Rokade amankan raja, langsung menempati lajur semi terbuka benteng hitam kawan. Kuda E4, gajah mundur ke H6. Sekarang pion A4 kawan. Pion A3 sedikit lebih kuat menurut engine, tapi langsung dorong dua petak. Pion A4 ditantang, ditolak, dorong pion A5. Ada ancaman menteri C7, backup dengan pion B4. Menteri menusuk di baris keempat, ancam pion kembali. Backup dengan benteng B1. Di sini menteri ke G4 yang lebih kuat, mencoba untuk keluar menyerang juga kawan. Tapi pertahankan posisi pion, benteng B1. Benteng AC8 keluar, backup menterinya kawan. Di sini ada benteng E2. Langkah-langkah dari Gukes saat menghadapi W ini sangat tidak presisi. Banyak sekali langkah-langkah kesalahan kawan dari Gukes. Sekarang posisi WI dalam posisi kemenangan. Sebagai bocorannya, akurasi permainan kedua pemain 88% untuk putih kawan dan 98% untuk hitam. Bayangkan kawan, sangat presisi permainan WI di game ini. Benteng E2, tadi yang terkuat buka ruang bagi raja kawan dengan pion H3. Benteng E2, kemudian menteri D4 menantang pertukaran, menjadikan pion ini bebas kawan. Dan pion G3, emang sulit untuk mendekati pion ini kawan. Kalau ada benteng D1, coba kejar pion, masih ada benteng C4. Menyerang pion, backup pion. Memang gajah ini sangat powerful di ruang-ruang gelap kawan. Dengan pion G3, berikan ruang untuk blokade juga. Akses gajah mengawasi diagonal-diagonal ini. Dorong pion, ganggu benteng terlebih dahulu. Terpaksa benteng turun kawan. Benteng F5. Jelas, mengincar pion. Sulit untuk di backup. Blokade dengan pion F4 diagonal gelap. Benteng ambil pion. Sekarang gantian. Benteng yang mengawal pion di lajur D. Benteng E ke C1 menantang pertukaran. Ditolak. Angkat saja ke baris ke-7. Di sini kuda bergerak ke F2 dan pion G5. Kemudian benteng kembali ke E1 menyerang pion kawan. Pion D2 membuat Gukes menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, begini ceritanya. Mungkin ambil pion yang ada di petak E7, maka benteng C1 skak. Kalian mau kembali mundur blokade? Ya percuma juga kawan. Promosi. Mungkin dengan cara yang lain kawan, di posisi ini kalian hadang pergerakan pion, maka pion pukul pion kawan. Kalian akan banyak kehabisan pion. Gukes gagal bermain dengan gambit-gambit, mengorbankan pion-pion di awal pembukaan kawan, menyerah di langkah ke-30. Lanjut ke permainan saat menghadapi Abdus Satrop. WI pegang putih di game ke-7-nya. Mengawali dengan pion E4 dan berlanjut ke bishop opening atau pembukaan gajah. Kuda F6, pion D3. Kuda C6, kuda C3, kuda A5 serang gajah, dilepas memilih menteri keluar ke petak F3 WY. Langsung hantam, ambil balik oleh pion D. Nah, pion D6.
Memang struktur pion rusak, tapi kontrol pada petak D5 sangat powerful kawan. Apakah idenya rokade panjang nanti ke depan? Kita lihat saja. Kuda G berkembang ke E2, gajah E7, pion H3, ya agar tidak ada gangguan dari gajah, sudah sangat jelas. Bagaimana jika tadi mendahulukan gajah kawan untuk serang menteri? Ya bisa kalian cobalah, tapi menteri ya simpel masih punya banyak ruang kawan. Bisa kalian pilih gajah E7, pilihan Abdus Satrop, pion H3. Rokade, kuda G3 langsung manuver, pion C6 untuk pertarungan di petak pusat kawan atau buka akses bagi menteri kalau ingin keluar. Nah, di sini amankan raja, rokade pendek WY. Gajah E6 menyerang pion, ada pion B3 pertahankan. Menteri naik ke petak D7, hati-hati di sini kawan, selalu ada ide untuk melakukan pengorbanan. Tapi ada menteri, ada kuda, raja masih cukup nyaman, tidak khawatir. Pion A4 lanjut WY. Benteng AD8, kemudian ada benteng D1, jaga lajur pusatnya kawan sebelum dibuka oleh hitam. Menteri mundur ke C8, gajah E3 melanjutkan pengembangan serang pion, pion didorong maju ke A6, nah dorong pion A5 kawan untuk backup dukungan bagi gajah untuk hentikan laju pion juga. Kalau dorong pion langsung ya end pasen. Kuda mundur ke E8, nah di sini gajah serang benteng, benteng naik ke D7, kemudian WY melanjutkan dengan benteng diangkat naik ke petak D3. Jelas kawan, idenya adalah jika ada kesempatan geser ke sisi kanan atau dobring juga lajur D. Pion G6. Kuda ke F5 dikorbankan oleh WY, pengorbanan sementara. Di posisi ini kawan, WY mempunyai sedikit keuntungan dari penilaian engine sebesar 0,8. Tapi pengorbanan kudanya di petak F5, keunggulannya hilang. Apa langkah terbaiknya kawan? Menteri ke petak E2. Menahan diri saja. Persiapan bermain dengan pion F mungkin di langkah berikutnya. Tapi ide dari WY pengorbanan kudanya sementara ini kawan cukup bagus juga. Mengincar ruang-ruang gelap. Juga mengincar nanti pion D6 disusul dengan benteng. Disikat menggunakan pion G. Gajah terjebak kawan. Ambil balik oleh pion E, ancam gajah. Raja bergeser ke H8. Sikat terlebih dahulu merupakan pilihan terkuat. Baru raja bergeser ke petak H8. Menurut engine urut-urutannya seperti itu. Tapi langsung geser raja ke petak H8. Persiapan bentengnya menuju lajur G. Pion ambil gajah, ambil balik, discover pada menteri kawan. Menteri mundur ke E2, kemudian kuda G7 dan WY doubling benteng di lajur D. Benteng AD1, menteri E8 keluar untuk membantu serangan kawan. Nah, di sini kuda E4. Sepertinya banyak sekali langkah-langkah yang kurang presisi di tahap ini kawan. Kuda ke-4 yang terkuat menurut engine. Tapi memilih untuk sentralisasi kawan, menekan pion pusat lajur D. Nah, pion langsung didorong. Tidak melanjutkan baku hantam, tapi serang benteng, ancam pion juga. Langsung disikat oleh gajah, ambil balik oleh gajah, benteng diangkat jaga pion. Kemudian ada benteng E3, ada opsi yang lain juga baku hantam kawan. Agar struktur pion tidak ada yang bertumpuk. Mungkin ini akan diambil balik menggunakan pion E untuk kuatkan sentral dengan pion-pionnya. WY tidak menyukainya, serang pion terlebih dahulu, dorong pion, ancam dengan pion F3, ditolak, memilih dengan pion D pukul pion C4, menantang pertukaran benteng, meluncur pertukaran, ambil balik oleh menteri, dorong pion, tidak ambil kawan. Kenapa tidak ambil? Mungkin salah satu opsi juga. Dan di sini pion pukul pion. Inilah yang mungkin tidak disukai nanti. Struktur pionnya mungkin terpecah kawan. Jadi menahan diri. Dorong pion maju ke B4. Toh pion ini lemah. Kalau dorong pion bisa end pasen. Pion pukul pion F3. Ambil balik oleh benteng. Tidak melanjutkan baku hantam kawan. Pion H5 juga saran dari Stockfish. Tapi dorong pion E5. Di sini ada benteng E3. Kemudian menteri naik ke D5, sentralisasi, langkah kesalahan dari Abdus Satrop. Pion H5, pilihan dari Stockfish atau cukup ke petak H6. Sentralisasi kawan, ganggu benteng dengan pion G4, benteng G5, tetap untuk mengawal pionnya. Nah, ada gajah E7, benteng mundur, baru sekarang pion diambil. Menteri ke D4 skak, raja ke H1, diikuti pion H6, kemudian ada gajah serang menteri, menteri mundur kembali, diikuti dengan menteri, baru sekarang caplok pion C4.
Baru sekarang WY unggul 1 pion kawan. Benteng F6 ada gajah D4. Menguasai diagonal gelap, harus berhati-hati. Raja langsung bergerak ke ruang terang, menteri ke D3 skak. Nah sekarang raja bergerak ke G8. Lanjut Abdus Satrop, kemudian diikuti dengan langkah menteri ke C4 skak lagi. Sekarang kontrol waktu mereka sudah dalam posisi krisis kawan. WY tersisa 18 detikan, Abdus Satrop 40 detikan. Dan melakukan sedikit langkah-langkah berulang untuk mendapatkan increment kawan. Increment di turnamen ini tidak banyak, 10 detik saja dari 25 menit kontrol waktu. Menteri G8, benteng E4 agar tidak terjadi repetition move kawan. Kemudian ada benteng D6, serang gajah. Di sini menteri bergerak menghindari pin, skak lagi, blokade oleh kuda, pion C3. Saya tidak seperti biasa kawan. Banyak variasi yang saya tunjukkan saat evaluasi bar naik turun. Dan keakurasian kedua pemain di game ini 91% beda permainan WY yang 98% mengalahkan Gukes tadi. WY di game ini 91% sedangkan Abdus Satrop 85%. Kemudian Abdus Satrop dengan benteng D5-nya, raja mulai naik ke G2, pion H5 tantang Abdus Satrop, ditolak dengan menteri E2, serang kuda kawan. Kuda caplok gajah D4, ambil balik oleh pion, kemudian baku hantam. Sekarang jumlah pion kembali setara. Kita temui permainan endgame menteri versus menteri sekarang dan mendapatkan pion di peta H5. Ada langkah yang lebih kuat, menteri ke sini skak. Mendapatkan pion ini kawan agar struktur pionnya tidak rusak. Tapi dalam permainan yang sudah mulai terbuka, banyak pion yang sudah hilang, tidak ada perwira yang lain. Skak-skak yang berulang merupakan taktik yang sempurna untuk menahan permainan berakhir miss. Itulah yang kemungkinan besar terjadi, walaupun dengan variasi seperti ini pun kawan. Memilih untuk ambil pion H5 WY. Abdus Satrop blunder di langkah ke-49-nya, ambil pion B4. Maklum kawan, dalam posisi yang krisis waktu, tidak terlalu banyak berpikir, ambil saja materi, blunder. Apa yang terkuat? Melakukan skak. Ya, skaknya berulang-ulang kawan. Mau bergerak kemanapun, nanti kejar terus. Tapi ambil pion, masalahnya di sini skak. Memaksa pertukaran menteri dan struktur pion putih. Solid kawan, terkoneksi. Sudah tidak ada kata remis sekarang. Raja bergerak ke F7, pion G5 dan Abdus Satrop menyerah. Konstruksi pion semacam ini sudah tidak bisa lagi didekati oleh raja. Tidak mungkin. Dan juga masalahnya di sisi menteri ada pion A5. Kalian tidak bisa mengkoneksikan dua pion kalian untuk bisa promosi kawan. Karena jika satu petak didorong, dihantam oleh pion langsung. Kalau dua pion langsung, end passen. Sangat powerful pion ini. Kalau kalian dorong pion ini maju terus kawan, kalian kalah cepat dengan pion yang di sini. Ataupun raja putih masih bisa menjangkau pion hitam ini kawan. Kalian dorong, raja bergerak, dorong lagi, masih bisa dikejar. Dan sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi. Oke, itulah kawan 2 game kemenangan dari WY di hari ketiganya kawan. Di game terakhirnya berhadapan dengan Pragnananda, ditahan Pragnananda remis. Dan WY tadi dengan 13 poinnya kawan memenangkan sesi rapid. Tapi masih ada permainan blitz 18 game di 2 hari ini. Masih belum jelas siapa yang menjadi pemenang untuk seri pertama Grand Chess Tour tahun ini. Kita tunggu saja. Jika tahun lalu ada Magnus Carlsen kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Untuk video nanti siang kawan, saya akan ulas untuk Champion Chess Tour. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.